Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan semakin berbuah secara nyata dalam cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama. Curahkanlah roh-Mu kepada saudara dan saudari kami, calon Krismawan Krismawati. Semoga dengan demikian mereka menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itu kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami semua, bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, menjadi sakramen keselamatan bagi dunia. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang tunggal dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Kau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan ini. Uratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkan
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman, serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanggal 30 yang lalu
Senin itu ya. Saya bisa di Cilangkap untuk para TNI yang beragama Katolik, dan terkumpul hampir 100-an orang. Ada yang berpangkat bintang 3, 2, 1, ada yang berpangkat melati 3, 2, 1, tetapi juga ada yang berpangkat balok, tak lurus atau bengkok 1, 2, 3, dan seperti itu. Saya bertanya kepada salah satu dari mereka, mengapa tentara selalu mengatakan siap sebelum mengatakan sesuatu atau sebelum menjawab sesuatu? Dan yang saya tanya itu mengatakan siap itu artinya pasrah, bongkoan. Tidak ada kata tetapi melaksanakan apapun yang dikatakan atasannya. Biasanya kata siap itu dikatakan ketika atasannya berbicara dengan bawahannya, dan bawahannya lah yang mengatakan kata siap. Siap, lalu kemudian baru berbicara. Saya teringat cerita tentang seorang prajurit di Kerajaan Alexander Agung, prajurit yang tidak terlalu baik, sering deserse atau sering melakukan bahkan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan jahat, dan karena itu diajukan ke mahkamah militer, dijatuhi hukuman. Sebelum menerima hukuman itu, Raja Alexander yang sangat bijaksana bertanya kepada dia, prajurit, siapa namamu? Dan begitulah tentara, sebelum menjawab selalu mengatakan siap. Ketika ditanya prajurit, siapa namamu? Siap, Alexander. Raja Alexander tidak ngeh atas jawaban itu, bahkan agak sedikit tersinggung. Dia mengulangi pertanyaannya, prajurit, saya bertanya siapa namamu? Siap, Alexander. Raja kemudian marah karena tidak menangkap apa yang dikatakan oleh prajurit itu yang sudah selama ini terkenal tidak baik. Jangan-jangan mengejek saya, kan ya. Maka dengan keras raja itu bertanya, prajurit, saya bertanya kepadamu, siapa namamu? Dan prajurit itu pun menjawab dengan lebih keras lagi, siap, Alexander. Baru bahwa nama dia sama dengan nama raja yang bijaksana itu, yakni Alexander. Dan kemudian raja itu mengatakan, kalau gitu ubah namamu atau ubah tingkah lakumu, sebab tak seorang pun di kerajaan saya boleh menyandang nama Alexander dengan tingkah laku seperti kamu. Ubah namamu atau ubah tingkah lakumu. Petrus dalam bacaan Injil tadi mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sebagai seorang nelayan dengan tugas menjala manusia, Petrus kurang pede. Maka dia meminta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, supaya kami yang orang sederhana ini dapat berbuat segala sesuatu yang seperti Engkau buat. Saudara-saudara yang dikasihi, seorang bijak mengatakan,
yang ada pada kita sekarang ini, entah bakat, entah kemampuan, entah harta milik, entah situasi hidup, atau persaudaraan dalam keluarga, segala sesuatu yang ada pada kita sekarang ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Entah kita sadari atau tidak kita sadari. Dan apa yang ada itu, yang berharga itu bermakna luhur. Sekali lagi, bahkan pun kalau kita tidak menyadari makna luhurnya itu, ketika kita melihat yang ada sekarang ini, yang bersama kita, sekali lagi entah bakat, kemampuan, keluarga, rekan, saudara dan saudari, ketika kita melihat yang ada sekarang ini, mengalaminya dan menerimanya, pasrah bongkongan atas apa yang kita miliki, yang bersama dengan kita, kita akan bahagia. Kita tidak akan aneh-aneh, kita tidak akan mengkhianati, kita tidak akan menyakiti, kurang sesuatu tidak akan mencuri, lebih kita akan memberi. Rasa sakit terjadi sekedar karena cara kita menerima yang ada ini berbeda dengan apa yang kita harapkan terjadi pada kita. Kita berharap kita kaya, kita berharap kita sejahtera, kita berharap ketemu kawan-kawan yang baik. Yang terjadi, kita miskin, kita tidak sejahtera, kita mempunyai anggota keluarga yang seringkali tidak sepaham, seide. Karena apa yang ada tidak sama dengan apa yang kita harapkan, maka kita kecewa. Karena kita kecewa, kita mengalami rasa sakit. Jika kita merasa bersalah akan ketidaksempurnaan yang terjadi di masa lampau, atau jika kita merasa cemas akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sekali lagi karena jangan-jangan tidak sesuai dengan mimpi, ide, dengan harapan kita, maka sesungguhnya kita akan mengalami rasa sakit. Saya membuat diri saya sendiri sakit. Karena itu saya tidak bahagia. Masa lampau saya sudah lewat. Masa yang akan datang belum terjadi. Satu-satunya kenyataan yang sedang saya alami dan saya hidupi adalah masa sekarang bersama dengan yang ada. Rekan-rekan, saudara-saudari, ayah dan ibu, kakak dan adik, itulah masa sekarang kita. Sejauh saya mau menerima saat sekarang ini dengan segala keberadaannya, saya akan bahagia selamanya. Sebab yang berarti selamanya itu adalah yang ada sekarang. Sekali lagi, karena yang lalu sudah berlalu, tak mungkin kembali. Yang akan datang belum terjadi, dan jangan-jangan tidak terjadi, atau jangan-jangan kita tidak akan mengalami. Kata-kata pemikiran bijak tersebut ada dalam perumpamaan modern yang kita dengar dalam Injil hari ini. Para rasul meminta tambahan iman. Tambahkanlah iman kami. Mengapa? Mengapa mereka minta tambahan? Meminta jumlah? Sebab mereka merasa berada dalam situasi miskin.
situasi kekurangan, maka harus ditambah. Mereka cemas, mereka tidak pede. Kami ini sekedar nelayan. Bagaimana mungkin kami harus menangkap, menjala manusia? Mereka butuh kuantitas iman, tambahan iman, jumlah, agar pede, agar kaya, agar mempunyai cadangan, agar dompet ada isinya. Mereka meminta tambahan karena jumlah atau kuantitas yang ada pada mereka, yang mereka miliki, mereka rasakan tidak cukup. Mereka cemas dan khawatir, tidak pede, bahkan takut. Perasaan itu bisa timbul karena melihat masa lampau dirinya tidak sempurna. Sekali lagi, kami sekedar nelayan, petani, kami sekedar pejuang bawah tanah. Itulah para rasul. Dan membayangkan masa depan menjala manusia, pekerjaan yang sangat sulit, sebagai yang penuh tantangan, yang mengerikan, yang mengancam. Yesus menjawab permintaan itu dengan perumpamaan biji sesawi. Ia mengajar para muridnya bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan memiliki kuantitas, bukan jumlah, pun kalau itu sangat banyak, melainkan kualitas, mutu dari iman. Segala yang berkaitan dengan kuantitas, dengan jumlah, dengan banyaknya. Misalnya, seberapa besar pun tabungan di rekening kita, seberapa luas pun kebun karet, sawah, atau kebun kelapa sawit kita yang kita miliki, kita akan tetap merasa kurang, tidak cukup. Kita akan tetap merasa kemerungsung, tidak bahagia, gelisah. Jangan-jangan semuanya ini nantinya akan hilang, akan dicuri, akan diambil orang. Jangan-jangan tidak panen, jangan-jangan akan ini dan itu dan seterusnya. Kita akan selalu merasa kurang, kendati kaya, punya apa saja dalam jumlah yang banyak. Kita akan tetap cemas, kita tetap tidak akan bahagia, bahkan makan tak enak, tidur juga tidak nyenyak, karena khawatir akan sekali lagi dicuri orang atau bangkrut, tidak panen, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab di mana hartamu, di situ jiwamu. Perikop ini saya kira sangat menarik. Tidak pernah Yesus mendefinisikan tentang iman kecuali dalam perikop ini, Injil yang kita baca hari ini. Di sini Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa iman itu adalah penerimaan akan Yesus secara bulat, siap pasang bongkoan, siap secara sepenuh hati tanpa tetapi, siap. Tapi biarlah saya menguburkan orang tua saya dulu, tetapi biarlah saya pamit dulu dengan orang tua saya, tetapi dia kan kawan baik saya, tetapi dia kan orang tua saya. Siap tanpa
tanpa tetapi. Percaya kepada Yesus dengan pasrah bongkongan. Ya, tanpa ragu atas panggilan Yesus, dan bersama Yesus pastilah bisa melakukan karya-karya besar. Tak perlu khawatir. Paulus memberikan nasihat yang tepat dalam mewujudkan iman itu. Jangan malu menjadi saksi Tuhan. Dalam bacaan kedua tadi, Paulus mengingatkan bahwa kekayaan iman yang dimiliki seseorang haruslah dibagikan kepada yang lain dan bukan disimpan untuk dimiliki sendiri. Pun kekayaan materi. Sedemikian sehingga kita bersama dengan semua orang dari segala lapisan dan golongan, dengan segala latar belakang orang tersebut, kita sehati, sepikir, senasib, sepenanggungan, bagian tak terpisahkan, bukan orang asing dan bukan mengasingkan diri dari siapapun. Di sini kita diajak untuk concern terhadap kualitas, bagaimana kita menghidupi hidup kita, dan bukan concern terhadap kuantitas yang ditawarkan oleh dunia, jumlah, banyaknya, pesonanya. Dengan kata lain, jangan takut menjadi saksi kebenaran, kendati pun seperti dalam bacaan pertama, Habakuk mendapat perlawanan yang membuatnya gentar, terancam jiwanya. Tapi Habakuk bersandar pada Tuhan dan selamat. Beriman yang berkualitas, penerimaan sepenuh hati atas undangan Yesus, adalah beriman yang disemangati spiritualitas hamba. Setelah kamu melakukan segala sesuatu, katakanlah kepada dirimu sendiri bahwa aku ini hamba yang tidak berguna. Kata Injil hari ini, Yesus mengajarkan mereka, para hamba, taat melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya, pun kalau tuannya tidak mengucapkan terima kasih. Kalau manusia terhadap manusia lain saja bisa taat seperti itu, maka seharusnya lebih lagi kita manusia terhadap alam. Sekali lagi, siap pasak bongkohan tanpa tetapi. Menjadi hamba Allah itu bukan suatu perendahan martabat manusia, melainkan justru pemuliaan jati diri manusia, suatu kehormatan. Bukankah Allah kita itu harus menciptakan kita? Maaf, bukankah Allah kita itu tidak harus menciptakan kita? Bukankah Allah kita itu tidak harus memilih kita? Tidak harus memanggil dan menggunakan kita? Bukankah Allah kita itu bisa menciptakan, memilih, memanggil, dan menggunakan orang lain? Tetapi ternyata Allah memilih dan memanggil kita. Ternyata bukan tetangga kita yang menjadi Kristen atau Katolik. Ternyata kita. Allah memanggil kita. Bukankah ini suatu kehormatan? Jadi menghayati 3 nasihat Injili misalnya,
untuk rohaniwan-rohaniwati melaksanakan kebenaran misalnya untuk kita semua. Hidup jujur, tidak ikut arus duniawi, arus koruptif, membela kaum lemah, tidak lari dari penderitaan, menjadi saksi dan berani menderita demi Kristus. Itu adalah privilege, adalah kehormatan di hadapan Allah. Kalau kita malu menjadi orang Kristen, kalau kita tidak konsekuen, tidak konsisten dengan predikat kita kekristenan, jika kita tidak menghayati predikat itu dan menghidupi panggilan kita dengan tidak benar, kita menjadi tidak terhormat, bukan hanya di mata Allah, bahkan tidak terhormat di mata manusia. Tidak seorang pun akan menghargai orang yang jahat, orang yang pelin-pelan, yang kata-katanya tidak bisa dipegang, yang hidupnya tidak jujur, dan seterusnya. Karena itu sebagai hamba pun kita harus lebih merendahkan diri lagi. Jangan cepat berangan-angan tentang upah 100 kali lipat misalnya. Pun kalau itu ada dalam teks Injil, ada yang berbuat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jangan kita cepat-cepat berharap bahwa setelah saya melakukan kebaikan ini, maka akan datang ganjaran 100 kali lipat. Jangan cepat-cepat berharap seperti itu. Melainkan kita ini hamba yang tidak berguna. Sebab apa? Sebab Allah bisa menggunakan orang lain. Tetapi bekerjalah lebih dahulu. Buktikan dulu bahwa diri kita bermutu. Buktikan dulu bahwa kita benar bisa berlaku sebagai anak-anak Allah. Tidak akan lari gunung dikejar. Upah itu tak akan kemana. Kalau kita semua punya iman sebesar biji sesawi saja, jangankan upah 100 kali lipat, pohon ara pun dapat kita perintahkan terbantun dan tertanam di laut. Sabda Tuhan. Marilah menjadi hamba Allah yang setia, menjadi saksi Kristus tanpa kenal lelah, tanpa mengenal putus asa. Jangan hanya duduk menyesali diri atas masa lalu yang tak sempurna. Jangan takut akan masa depan yang belum jelas. Satu-satunya kenyataan adalah keberadaan kita yang saat ini. Maka hiduplah saat ini dengan penuh semangat, dengan all out, sepenuh hati, kalban wa kalban, kata saudara dan saudari muslim, gembira, sukacita, penuh sukacita dan ceria. Bapak Suci beberapa suratnya mengatakan bahwa hidup Kristen itu hidup yang beruntung karena ditebus oleh Putra Allah sendiri, dan kurang apa lagi kalau tidak bersukacita, bergembira. Menjadi murid Kristus itu bukan beban, melainkan panggilan hidup, anugerah, rahmat, dan kehormatan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang kami hormati. Pada hari yang bahagia ini, saya Ketua Dewan Pastoral Paroki Metro menghantar umat yang ingin dan rindu menerima sakramen dari Bapak Uskup. Mereka telah dipersiapkan dengan baik sesuai dengan tata cara ajaran iman kita. Dan menurut hemat kami, mereka pantas menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam upacara agung ini menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Anda sekalian telah membina, menyiapkan, membimbing mereka sampai kepada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana hari ini. Anda sekalian sungguh-sungguh pembelaan saya. Maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan Anda dan akan menerimakan sakramen Krisma kepada saudara dan saudari kita yang telah dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, saudara dan saudari sekalian, mari kita berdiri bersama dengan calon Krismawan Krismawati juga mendapatkan peneguhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu, saudara dan saudari sekalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah Anda sekalian menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah Anda sekalian akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah Anda sekalian akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah Anda sekalian akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma akan dianugerahkan kepada yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita. Inilah iman kita yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
agar ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kudus, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus pengantar